dalam hidupku. Hanya Tuhanlah yang menjadi harapan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih buat kepastian ini ya Tuhan. Di saat dunia yang kami hadapi memberikan kepada kami hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak benar, maka firman-Mu menyatakan Tuhan, kami harus bersuka cita di dalam Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, karena memang hanya di dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, sore hari ini Tuhan mengurapi setiap hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh, subur di dalam hati kami, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hati kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas rahmatnya, maka kita boleh lagi berkumpul, beribadah bersama, maka kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Juga terima kasih buat gembala yang mempercayakan untuk saya belajar menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan hari ini juga menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan buat kita semua, karena memang seperti firman Tuhan bilang, Bapak Ibu jemaat Tuhan akan melihat sebuah perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan yang tidak. Itu yang Maleaki katakan. Akan ada perbedaan Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita belum lihat. Secara umum, secara personal mungkin juga masih samar-samar. Tapi firman Tuhan berjanji satu saat kita akan sadar. Kita akan dibukakan mata rohani kita. Akan ada perbedaan. Tahu Bapak Ibu perbedaan? Betul-betul beda antara orang yang beribadah dan yang tidak. Karena memang faktanya Bapak Ibu dan saya hidup dalam dunia yang gak pasti, yang penuh dengan tipu muslihat. Faktanya hari-hari ini kita sedang hidup dalam dunia yang menawarkan berbagai hal yang sifatnya sementara, yang tidak kekal. Ya, kalau bahasanya anak-anak sejaman saya itu dunia tipu-tipu namanya. Dunia tipu-tipu Bapak Ibu. Gak ada yang pasti, gak ada yang bisa dipercaya. Tidak ada yang bisa dijadikan pegangan, sandaran dalam hidup ini. Apa kita bisa milih Bapak Ibu? Enggak bisa. Itu ada di depan mata kita. Itu terpampang jelas di depan mata kita. Kita enggak bisa bilang Tuhan, udah deh hilangin aja. Tuhan udahlah, saya enggak mau hidup dalam dunia yang jahat ini. Ya itu sama dengan kita minta mati kan Bapak Ibu, betul kan? Kita hidup dalam dunia yang seperti itu Bapak Ibu, faktanya. Dan jujur saja, pasti Bapak Ibu dan saya mengharapkan dunia menjadi lebih baik. Tapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kita ingin lebih baik lagi. Itu doa kita bahkan Bapak Ibu. Ya, itu menjadi satu dari sekian banyak daftar permohonan doa kita. Supaya dunia menjadi lebih baik, tapi kenyataannya tidak sama sekali. Yang jahat semakin jahat. Ya. Bukan hanya persoalan ekonomi, politik yang sekarang lagi panas Bapak Ibu ya, geopolitik, keadaan di luar sana yang punya pengaruh juga kepada bangsa kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi firman Tuhan secara lantang juga menyampaikan jujur sama kita. Perilaku manusia juga semakin jahat.
nggak kenal, nggak takut Bapak Ibu. Saya ingat dulu berapa tahun lalu saya ke Aceh Bapak Ibu. Saya jalan ke Aceh. Saya nginap di sebuah hotel. Malam-malam saya keluar Bapak Ibu. Saya lihat motor itu diparkir gitu aja, nggak ada penghalangnya. Ya. Nah, faktanya Bapak Ibu ya, di Medan itu memang terkenal salah satu halnya adalah tingkat kejahatan adalah pencurian Bapak Ibu. Itu terkenal di Medan. Ya. Nah waktu saya di Aceh, malam saya keluar gitu kan ya. Saya tanya sama security-nya, Pak ini motor aman di sini. Saya kaget, saya heran gitu loh. Saya takut karena nggak ada pagar gitu ya, los gitu aja Bapak Ibu. Oh aman Pak, di sini nggak ada orang Kristen. Nah tuh lihat tuh bayangin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya yang dengar saya shock Bapak Ibu ya, antara emosi, ya antara juga bilang harus sabar gitu ya. Bilangnya gitu, tenang Pak di sini nggak ada orang Kristen. Jadi dalam hati, jadi lu pikir orang Kristen maling gitu kan Bapak Ibu. Kan bahasanya seperti itu. Yang jahat semakin jahat Bapak Ibu. Perilaku manusia itu tidak bisa ditebak. Satu hari mungkin kelihatan baik, hari lain belum tentu Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu, firman Allah juga mengajar sama kita, kecenderungan hati manusia dalam kitab Kejadian, itu selalu membuahkan hal-hal yang jahat. Tapi kita juga harus ingat Bapak Ibu, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Seharusnya perilaku kita membuahkan kebenaran. Menghasilkan kebaikan. Itu produknya anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Itu yang saya bilang di awal tadi, seharusnya sekarang kita sudah bisa melihat perbedaan antara orang-orang yang beribadah, yang sungguh-sungguh, yang takut akan Tuhan dengan yang tidak Bapak Ibu. Karena produknya pasti beda. Yang dihasilkan pasti beda Bapak Ibu. Kualitasnya pasti beda. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau dunia ini semakin jahat dengan perilakunya, seharusnya bagi kita yang di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan justru berbeda dengan mereka. Nah ini isi hati Tuhan Bapak Ibu bagi kita. Dan juga tantangan buat kita. Tidak jauh beda yang dialami oleh Raja Daud Bapak Ibu. Dalam Mazmur, ya kita buka Mazmur pasal yang ke-12. Ini salah satu pengalamannya Raja Daud Bapak Ibu ya. Kitab Mazmur ini kan sebagian besar ditulis oleh Raja Daud. Dari pengalaman hidupnya. Enggak yang manis-manis Bapak Ibu, yang pahit-pahit banyak. Ya, Mazmur 12 mulai ayat yang kedua. Ya, Mazmur pasal 12 ayat yang kedua. Oke. Firman Tuhan bilang gini. Mazmur 12 ya. Memang agak ada perbedaan gitu ya. Ayat kedua berarti dia itu. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Situasi yang mirip-mirip dihadapi oleh Raja Daud Bapak Ibu. Raja Daud diperhadapkan dengan orang-orang yang licin lidah. Ya. Bukan di lidahnya ada minyak ya Bapak Ibu ya, jadi licin. Yang berkata dusta. Yang mengungkapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Yang menyampaikan tipu muslihat. Ini dihadapkan oleh Raja Daud. Orang-orang yang hidupnya sama sekali jauh dari kata kebenaran. Ini situasi yang mirip-mirip Bapak Ibu. Tapi di tengah hiruk pikuk orang-orang seperti itu, maka hari ini firman Allah mengajarkan kepada kita untuk kita tetap Bapak Ibu, tetap sekali lagi berpegang kepada firman
Tuhan. Allah ingin Bapak Ibu dan saya tetap mengalihkan hati dan pikiran kita kepada firman-Nya. Di saat dunia yang tidak pasti ini, di tengah-tengah orang-orang yang tidak pasti dalam dunia ini, yang jahat semakin jahat, maka yang Tuhan mau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Bahkan dalam bagian yang lain, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi firman Allah, Allah sendiri tetap ada untuk selama-lamanya. Itu yang kemudian menjadi pemantik bagi iman kita Bapak Ibu hari-hari ini. Mengingatkan atau menyadarkan bangunan rohani kita bahwa mungkin Bapak Ibu protes. Seperti pemazmur. Nanti kita lihat Bapak Ibu di Mazmur 73, pemazmur itu protes Bapak Ibu. Ya. Seakan-akan tidak terima. Bahkan keadaan yang lebih mengerikan Bapak Ibu, dalam Mazmur 73 itu, pemazmur protes. Kenapa orang yang tidak percaya, yang tidak takut sama Tuhan justru hidupnya kelihatan baik-baik saja. Bahkan pemazmur sampai menggunakan istilah Bapak Ibu, hampir aku tergelincir. Artinya hampir aku ikut ke dalam lingkungan dunia mereka. Kenapa? Aku yang sudah hidup dalam kebenaran, setia dalam Tuhan. Tapi kenapa hidup orang lain yang tidak kenal Tuhan lebih baik dari saya? Nah itu Bapak Ibu. Bahayanya kalau kita ikut Tuhan, itu berekspektasi seperti itu. Oh ikut Tuhan kayaknya semua akan baik-baik saja. Ikut Tuhan kayaknya semua akan, udahlah, having fun. Gitu ya. Kan kalau ikut Tuhan kan kamu jadi kepala bukan jadi ekor gitu ya. Ekspektasi yang orang Kristen sering harapkan adalah seperti itu. Ikut Tuhan, sakitku pasti sembuh. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau sakit kita nggak sembuh gimana Bapak Ibu? Ya kan Bapak Ibu? Kalau sakit kita nggak sembuh gimana? Apakah kita kemudian berani menyimpulkan, Tuhan nggak konsisten nih, Tuhan jahat nih, katanya ikut Tuhan masalahku semua beres. Itu kan kita hidup berdasarkan ekspektasi. Bukan dengan iman. Seperti minggu lalu Bapak Gembala jelaskan. Pekerjaan iman Bapak Ibu. Di Mazmur 73, pemazmur dalam hal ini Raja Daud, itu sampai berkata, hampir aku tergelincir. Hampir aku jatuh. Kenapa? Dia kemudian melihat dirinya yang hidup dalam kebenaran, apa yang dia dapatkan. Lalu dia bandingkan dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan dan yang mereka dapatkan. Kira-kira gini loh Bapak Ibu, pemazmur tuh mau bilang gini, harusnya yang orang-orang di luar Tuhan dapatkan, yang hidupnya baik-baik saja, itu miliknya orang percaya. Gitu loh kira-kira Bapak Ibu. Harusnya itu milik orang yang benar. Lalu sebaliknya, kesulitan yang kualami harusnya itu milik orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu keadilan dalam ekspektasi kita Bapak Ibu. Tapi kan ternyata tidak. Saya percaya kita mengalami hal-hal ini Bapak Ibu, hari-hari ini. Mungkin kita ada di pikiran kita merasa tidak terima. Gitu ya. Kita tahu orang ini enggak ke gereja, belum mengenal Tuhan, kayaknya hidupnya fine-fine aja deh. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya lihat kepada diri kita. Minggu aku gak pernah absen, pelwap datang terus, doa Jumat ikut terus, persekutuan gak pernah absen, kok hidupku begini-begini saja. Itu kan hidup berdasarkan ekspektasi Bapak Ibu. Bukan berdasarkan pekerjaan iman.
Nah dalam Mazmur 12 ini Bapak Ibu, yang kita sudah baca tadi, yang dihadapi oleh Raja Daud adalah orang-orang yang penuh dengan tipu muslihat. Orang-orang yang licin lidah. Orang-orang yang pandai memutarbalikan fakta. Nah itu Bapak Ibu. Orang-orang yang mungkin menghasut, menjelekkan nama kita, yang berbicara seenaknya, tidak diukur perkataannya Bapak Ibu, yang menyakiti hati kita, itu yang dihadapi oleh Raja Daud. Bahkan di ayat 2, coba ditampilkan lagi tadi, Daud bilang gini Bapak Ibu, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Nah itu Bapak Ibu, ini keadaan yang krisis kalau mau saya bilang. Telah hilang, lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Dan sampai sekarang itu semakin besar Bapak Ibu. Telah semakin habis orang-orang yang setia Bapak Ibu. Lalu apa respon kita? Di ayat ketiga lebih dijelasin lagi. Orang-orang yang gak setia itu yang kayak gimana? Yang berkata dusta seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Nah ini Bapak Ibu, bibir yang manis. Di luar kedengarannya kayak manis Bapak Ibu, ya, kayak kecap manis gitu kan Bapak Ibu, bangau, ya, Malika dirawat sendiri seperti anak, gitu. Kayak iklannya kan gitu kan Bapak Ibu ya, kecap Malika, manis perkataannya, tapi hatinya bercabang. Jadi yang didengar enak Bapak Ibu, tapi di dalam hati kan nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah ini kan sulit Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya kepekaan, kita jarang bergaul karib dengan Tuhan, kita sulit membedakan orang-orang seperti ini. Jangan bilang deh Bapak Ibu hitungan tahun berteman, berkawan, yang berpuluh-puluh tahun saja kemudian bisa mengkhianati. Nah ini fakta yang dihadapi oleh Raja Daud juga Bapak Ibu. Makanya di tengah situasi seperti itu, Daud mengingatkan kepada kita untuk tetap berpaling kepada firman Tuhan. Kenapa? Nah itu alasannya. Kenapa Daud kemudian memutuskan untuk tetap berpaut hanya kepada Tuhan dan firman-Nya? Maka kita bisa lihat Bapak Ibu, di ayat yang ke-7, ya, bagian pertama Bapak Ibu, tentang kapasitas, tentang kualitas firman yang Bapak Ibu dan saya bisa pegang baik-baik di tengah-tengah dunia yang kacau ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa lihat ayat ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kualitas firman Allah yang pertama Bapak Ibu, itu murni dan teruji. Murni dan teruji. Kalau orang Jawa tuh banyak Bapak Ibu dikasih nama murni. Saya tanya ke beberapa orang, biasanya kalau orang tua kasih nama itu kan ada doa di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Dikasih nama murni itu supaya kedepannya anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang punya hati yang murni, yang gak neko-neko, yang gak bercabang Bapak Ibu, lurus aja. Tapi di sini kualitas firman adalah murni dan teruji. Makanya Raja Daud mencoba membandingkan Bapak Ibu dengan logam. Bapak Ibu tahu logam? Ya, logam perak. Yang dimurnikan 7 kali Bapak Ibu. Jadi dalam prosesnya perak itu Bapak Ibu, itu nggak bisa hanya dibersihkan kerak-kerak kotorannya Bapak Ibu, itu sekali nggak bisa. Berulang kali di sini pakai angka 7.
Berulang kali sampai logam itu betul-betul berkilau, bersih dari kotoran. Nah itu Bapak Ibu, kualitas firman Tuhan yang Bapak Ibu dan saya harus pahami. Ketika mungkin kita gemes Bapak Ibu ya, kita mungkin seakan-akan kita merasa bahwa Tuhan harusnya keadaan yang pahit, yang sulit itu dialami oleh orang-orang yang gak pernah ibadah, gak pernah doa. Bukan kepada saya, Tuhan yang tahu. Setiap minggu aku ke gereja beribadah, berdoa, harusnya hidupku baik-baik saja. Nah Bapak Ibu, kita sedang mengalami pemurnian oleh firman Tuhan itu. Supaya nanti Tuhan dapati kita teruji. Ada satu perkataan Bapak Ibu ketika Yesus datang kali yang kedua yang kita harus ingat baik-baik. Tuhan bilang gini, yang Tuhan cari adalah adakah kudapati iman di bumi. Itu loh Bapak Ibu. Nanti Tuhan datang, kalimatnya itu cuman satu kalimat itu tapi itu dalam artinya Bapak Ibu. Adakah kudapati iman di muka bumi ini? Iman yang sudah dimurnikan dengan firman Tuhan, yang teruji Bapak Ibu. Yang tidak mudah digoyahkan, yang tidak mudah dihancurkan, yang bertahan dalam keadaan apapun, sulit apapun. Yang tetap mengasihi ketika disakiti, yang tetap memberkati ketika dikutuk. Untuk bisa seperti itu Bapak Ibu, maka hidup kita harus dimurnikan dengan firman Tuhan. Itu kan pekerjaan yang paling sulit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di posisinya Daud, menghadapi orang-orang seperti itu, dan Tuhan mau kita memberkati mereka dengan kata-kata yang baik, mengasihi mereka, merangkul mereka, maka itu butuh manusia yang sudah dimurnikan oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Nanti pasti mental, balik lagi. Pasti Bapak Ibu. Kita tolong, kita mungkin kasihi, tapi kemudian hidup kita belum sepenuhnya dalam proses yang dimurnikan oleh Tuhan. Pasti kita nanti banyakkan ngomel sama Tuhan. Ujung-ujungnya kita nggak bersyukur. Ujung-ujungnya kita nyesal Bapak Ibu. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Angka 7 Bapak Ibu di Alkitab itu seringkali atau pada umumnya digambarkan atau diartikan dengan kesempurnaan. Jadi gini loh Bapak Ibu, yang Tuhan mau bilang tentang kualitas firman. Firman Tuhan itu tidak ada campuran apapun Bapak Ibu. Dia murni. Nggak ada campuran Bapak Ibu. Tidak dicampur dengan ini dan itu, enggak. Firman Tuhan ya firman Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau kita miliki, kita pegang baik-baik Bapak Ibu. Kemurnian itu loh Bapak Ibu. Hati yang murni, hati yang tulus itu yang Tuhan mau kita miliki. Di saat tidak ada yang bisa diharapkan oleh dunia ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Di saat tidak ada yang bisa diandalkan dari orang-orang yang di sekeliling kita, maka kita tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Karena hanya firman itu yang punya kemurnian Bapak Ibu. Yang kemudian menghasilkan manusia yang teruji. Itu dia. Kalau soal berkat, kebaikan Bapak Ibu, saya selalu ingat dari dulu perkataannya Bapak Gembala sama saya. Yang diberkati itu orang-orang yang memang layak untuk diberkati. Nah kata layak Bapak Ibu saya renungkan. Itu sama kayak logam itu loh Bapak Ibu. Dia layak untuk bersinar berkilau ketika sudah mengalami proses, saya nggak mau bilang hari, nggak mau bilang tahun, proses yang lama Bapak Ibu. Sehingga dia menjadi layak. Nah pertanyaannya, kita sudah berhak mengecap diri kita layak nggak Bapak Ibu? Untuk mengecap atau menerima yang kita sebut sebagai berkat atau kebaikan. Karena itu harus datang dari Tuhan Bapak Ibu.
bukan dari kita. Kita nggak bisa bilang, Tuhan karena aku setia, karena aku ke gereja dan ini dan itu, aku layak Tuhan menerima hal-hal yang baik. Nggak kayak itu Tuhan, si A Tuhan. Nggak pernah aku lihat dia ke gereja Tuhan. Tapi kayaknya usaha toko bangunannya lancar-lancar aja tuh Tuhan. Nanti itu bisa loh Bapak Ibu timbul. Tuhan dah, itu kan jahat Tuhan. Dah, bikin bangkrut aja. Nah kita jadi salah kan Bapak Ibu. Kita akhirnya karena hati kita belum siap Bapak Ibu, kemudian kita nanti jadi bercabang hati juga kan Bapak Ibu, jadi lain kita. Tapi kalau orang yang sudah dimurnikan dengan firman Tuhan, yang Tuhan mau udah tenang aja nak, itu urusanku. Nanti di Mazmur 73 juga Bapak Ibu, di bagian akhir, Tuhan bilang gini, waktu pemazmur protes gitu ya, melihat situasi itu, lalu di bagian tengah-tengah, Daud bilang gini, sampai aku masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan melihat semuanya, akhir dari kesudahan. Ya kita lihat aja di Bapak Ibu, kayak Bapak Ibu penasaran nih, dari tadi Mazmur 73 nih yang mana nih yang dibilang ya. Mazmur 73 Bapak Ibu. Mazmur 73. Ya, kita baca satu persatu Bu ya, dari ayat yang pertama, Mazmur 73. Firman Tuhan bilang gini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus, apa Bapak Ibu? Hatinya. Nah itu kan Bapak Ibu, kita bisa melihat kebaikan Allah bagi hati yang tulus. Bagi mereka yang bersih hatinya, nah itu dia murni. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Di Mazmur 12 tadi yang Daud hadapi adalah pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Itu fakta di luar Bapak Ibu. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Mereka menentang Tuhan Bapak Ibu. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka dan mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Kemudian dalam skala yang cukup besar Bapak Ibu, kita akan melihat kenapa orang kemudian mulai ikut kelompok orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kayaknya itu menjadi magnet loh Bapak Ibu. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka Bapak Ibu. Pindah haluan. Ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, di ayat ini dalam prosesnya pemurnian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita bisa ada di titik ini Bapak Ibu. Titik di mana kita merasa Tuhan kayaknya cukup deh. Kayaknya sia-sia aku selama ini beribadah, sia-sia aku berdoa, sia-sia aku ikut Tuhan. Kok kayaknya nggak kelihatan perbedaannya. Nih Bapak Ibu, bahayanya di sini. Belum sampai kepada waktu proses yang Tuhan ingin
Supaya kita menjadi orang-orang yang sudah dimurnikan dan teruji, kita udah keburu ada di titik ini Bapak Ibu. Ketidakterimaan hati kita akan situasi di luar yang semakin tidak menentu. Kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu, itu akan menarik kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Itu akan membuat kita keluar jalur Bapak Ibu. Karena kita nggak tahan dengan prosesnya. Itu logam Bapak Ibu. Kerak kotorannya itu dibersihkan, itu lama prosesnya Bapak Ibu. Supaya apa? Dapat logam yang mulia. Dibakar dia, dikasih air, diketuk, dihancurkan, dibentuk lagi. Itu kan proses Bapak Ibu. Nah, apakah hati kita siap di momen ini? Ini isi hati pemazmur Bapak Ibu. Ayat yang ke-14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sulit Bapak Ibu. Pasti pertanyaan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa dan Tuhan kenapa? Ayat 17 nih Bapak Ibu, kuncinya Bapak Ibu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak Ibu baca ayat selanjutnya. Kita akan menemukan yang namanya keadilan Tuhan bagi manusia Bapak Ibu. Bahwa kalaupun yang kita anggap sebagai pembiaran oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam waktunya Bapak Ibu. Amin. Tuhan sedang bekerja dalam waktunya yang bagi kita itu sulit kita mengerti. Tuhan sedang bekerja dalam caranya yang bagi daging kita sulit kita terima Bapak Ibu. Sulit kita terima. Yaitu prosesnya Bapak Ibu. Kita melihat orang jahat semakin jahat. Efeknya ke kita Bapak Ibu. Tapi ternyata yang Tuhan mau Bapak Ibu, supaya kita tetap kuat. Supaya kita tetap bisa struggle, berdiri teguh Bapak Ibu. Kuncinya satu Bapak Ibu, sampai kita masuk di dalam tempat kudus Tuhan. Pada akhirnya kita akan tahu Bapak Ibu, bagaimana maksud Tuhan yang sebenarnya. Apakah di tempat kudus Tuhan Bapak Ibu langsung diperlihatkan gitu Bapak Ibu ya. Oh ini si A tuh kan. Dia akan seperti ini tuh, rasain tuh. Enggak Bapak Ibu. Sampai masuk di tempat kudus Tuhan yang Tuhan mau sadarkan sama kita. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, tempat kudus Allah, kita bersekutu dengan firman-Nya, maka dalam kegelisahan kita, Allah hadir memberikan ketenangan. Amin Bapak Ibu. Dalam keraguan kita, Allah hadir memberikan kepastian. Itu dia Bapak Ibu. Dalam kecemasan kita, Allah hadir memeluk kita dan berkata, tenang anakku. Mungkin kalau kelanjutannya, tunggu aja tanggal mainnya. Kira-kira kan kayak gitu loh Bapak Ibu. Nah, kembali kepada Mazmur 12, kualitas firman itu adalah murni Bapak Ibu. Maka kita mungkin sekarang diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti Daud hadapi. Bapak Ibu gak perlu membalas dengan kejahatan, gak perlu balas dengan nyinyir Bapak Ibu. Ya. Kalau di media sosial Bapak Ibu, ada istilah lambe turah. Bapak Ibu mungkin pernah dengar gitu. Ini kayaknya anak-anak muda itu ya. Yang kerjaannya nyinyir. Tahu nyinyir Bapak Ibu? Yang sukanya ngomongin, yang sukanya menyebarkan hal-hal yang belum valid, belum pasti kebenarannya. Tuh Bapak Ibu. Dan seringkali hati kita mudah untuk digoyahkan dengan hal-hal seperti itu. Saya
beberapa waktu kebelakangan ini bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda setiap harinya. Dan selalu yang disampaikan Bapak Ibu adalah keadaan mereka dan apa yang mereka hadapi. Mereka kayak curhat gitu loh Bapak Ibu. Dan intinya adalah mereka tidak bisa menerima hal itulah di pikiran mereka. Nggak masuk hitung-hitungan Bapak Ibu. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Hari-hari ini menghadapi dunia yang semakin tidak menentu. Yang sedang menuju kepada kebinasaan. Bagaimana respon kita Bapak Ibu? Apakah kita mau tetap tinggal bertahan, terus dimurnikan oleh firman supaya nantinya kita menjadi orang-orang yang betul-betul sudah siap Bapak Ibu. Yang tetap tenang, yang tetap tinggal percaya. Sekalipun dunia yang kita hadapi ini begitu luar biasanya Bapak Ibu. Mencoba membawa kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Apakah kita siap Bapak Ibu? Hati kita. Diproses, dimurnikan itu enggak enak Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Enggak enak. Tapi itu yang Tuhan mau. Supaya kita didapati oleh Tuhan itu betul-betul layak Bapak Ibu. Layak. Kita enggak bisa menentukan kelayakan itu karena kita sudah buat ini dan itu. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita kemudian punya daftar sekian banyak hal yang menurut kita baik. Kita sodorkan kepada Tuhan sebagai alat tawar menawar. Nggak bisa Bapak Ibu. Ternyata nggak bisa. Ketentuan yang Tuhan sudah tegakkan, itu yang harus kita ikuti. Kita tidak bisa kemudian berkompromi hanya untuk kemudian memuluskan langkah-langkah kita. Tapi kita punya jawaban di belakang Bapak Ibu. Tuhan kan aku udah gini, Tuhan kan aku udah gitu. Kelihatannya Bapak Ibu, kelihatannya kita tidak melakukan dosa. Kelihatannya. Tapi tanpa sadar kemudian kita keluar dari proses pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan. Kualitas firman itu Bapak Ibu murni. Murni. Yang kedua Bapak Ibu kembali ke Mazmur 12. Ayat yang ke-8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Kualitas firman Tuhan yang kedua Bapak Ibu. Maka dalam proses pemurnian itu, masalah bukan hilang begitu saja Bapak Ibu. Orang-orang yang mungkin berbuat jahat sama saudara Bapak Ibu dan saya, tidak lenyap begitu saja Bapak Ibu. Tapi kualitas firman yang kedua adalah Tuhan sendiri yang berjanji, Tuhan yang menepati, Tuhan yang jaga dan pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Itu kualitas firman Tuhan Bapak Ibu. Bayangin bangsa Israel dengan lika-liku kehidupannya. Tapi ketika mereka berjalan Bapak Ibu melintasi padang gurun, ada tiang awan dan tiang api. Ada penyertaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Itu sesuatu yang mungkin tidak dipahami oleh orang-orang yang fasik, firman Tuhan bilang. Orang-orang yang enggan, enggak mau percaya kepada Tuhan, itu sulit dipahami. Sulit dipahami. Kalau kita nyanyi, dia peliharaku, di senang atau susah, dia peliharaku. Itu lagu ini sulit diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana mungkin saat susah ada pemeliharaan Tuhan? Tapi cara kerja Tuhan
Tidak mungkin kita bisa pahami Bapak Ibu hanya dengan pikiran kita, hanya dengan logika kita. Tapi ketika kita sudah dimurnikan oleh firman Bapak Ibu, kita akan memahami bagaimana di saat susah pun ada pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Yang mungkin kita nggak sadar Bapak Ibu. Mungkin kita lewat satu jalan, ada mara bahaya yang mengintai. Tapi ternyata kita sudah diamankan oleh Tuhan. Itu salah satu perbedaannya Bapak Ibu, yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Ketika kita tetap berpegang kepada kehebatan firman Allah, maka firman itu yang akan menjaga dan memelihara kita. Termasuk Bapak Ibu dalam pergaulan kita. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjaga perkataan ini, bisa perkataan yang memberkati orang lain Bapak Ibu? Bagaimana bisa? Kalau bukan oleh firman yang mengajarkan kita. Tutur kata kita, kalimat yang kita ucapkan. Bagaimana bisa kita kemudian orang yang mendengar juga diberkati dengan perkataan kita? Kalau itu tidak pekerjaan firman Bapak Ibu, yang menjaga tutur kata kita. Jadi kualitas firman di mana firman itu menjaga, memberikan pemeliharaan kepada kita, melindungi kita dari keadaan dunia ini, Bapak Ibu harus pegang baik-baik selama-lamanya. Firman Allah tetap selama-lamanya. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Artinya gini loh Bapak Ibu, di endingnya nanti kita akan sadar bahwa firman Allah itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh orang, oleh keadaan. Firman yang terbentang dalam kekekalan, firman yang adalah Allah sendiri Bapak Ibu. Kalau kita baca kan Bapak Ibu, kisah di Alkitab, beda zaman, beda orang, beda situasi, beda keadaan. Kan firman Allah tetap sama Bapak Ibu. Sekalipun cara kerjanya mungkin bisa berbeda-beda. Tapi firman akan bekerja untuk tujuan Allah dalam hidup manusia. Kualitas firman yang menjaga dan memelihara yang orang Israel alami. Yang Bapak Abraham alami. Yang Yusuf alami. Yang Daniel alami. Yang Sadak Mesat alami. Itu juga Bapak Ibu dan saya alami. Amin Bapak Ibu. Itu kan bukti kualitas firman yang bisa menjaga dan memelihara hidup orang-orang yang bergantung kepadanya Bapak Ibu. Jadi mari jangan pernah lepaskan firman. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kualitas firman itu di ayat yang ke-9. Mazmur 12 ayat yang ke-9. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Kualitas firman Tuhan itu Bapak Ibu akan menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita ambil. Karena makin hari Bapak Ibu, kebusukan firman Tuhan bilang, orang-orang fasik itu entah berjalan kemana-mana Bapak Ibu. Artinya enggak ada kepastian. Tapi firman Allah akan menunjukkan mana jalan yang harus kita ambil. Di ibadah pelwa beberapa waktu lalu, ya saya sampaikan bahwa dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Allah bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Kenapa enggak firman-Mu adalah lampu sorot bagi kakiku? Beda Bapak Ibu, lampu sorot dan pelita. Beda pencahayaannya. Lampu sorot untuk sekian jauh kilometer bisa terlihat kan jalanannya. Oh ada lubang. Oh ada portal. Oh ada bebatuan. Kalau kita naik mobil kasih lampu jauh kan kelihatan Bapak Ibu ya. Tapi pelita tuh pencahayaannya unik Bapak Ibu.
hanya menerangi daerah di sekeliling kita. Jadi kenapa Tuhan bilang firman-Mu adalah pelita? Maka sekalipun kita belum melihat beberapa jauh ke depan yang gelap Bapak Ibu, tapi setiap langkah kita yang Tuhan mau, kita bergantung kepada firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Supaya langkah berikutnya nih Bapak Ibu, kita mau langkah berikutnya. Waduh, ini lobang gak ya? Lobang gak ya? Maka kita kembali kepada firman Allah. Firman Allah akan terangi lagi. Oh, aman. Tapak. Oh, rupanya ada lobang. Maka kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan akan topang kita. Supaya kita tidak jatuh. Kalau lampu sorot Bapak Ibu lihat 2 kilo ke depan, ada lobang, pasti takut kan? Aduh, muterlah. Atau ambil jalan pintas, kan kita sering gitu kan? Kita udah takut dulu. Kalau pakai pelita, mungkin kita ada kecemasan gitu, Pak. Ini di depan langkahku seperti apa? Tapi yang Tuhan mau kan kembali kepada firman. Supaya firman menunjukkan langkah yang kita akan ambil atau harus ambil Bapak Ibu. Supaya kita tidak salah langkah. Maka kualitas firman Bapak Ibu akan mengajarkan kepada kita. Di saat mungkin orang-orang fasik menempuh banyak jalan, maka firman Tuhan akan tunjukkan satu jalan Bapak Ibu. Mungkin jalannya banyak bebatuan, lobang-lobang. Tapi kehandalan firman untuk tetap menjaga, menopang, memelihara kita, Bapak Ibu tidak usah ragukan lagi. Dia yang akan mengawal kita untuk kita sampai kepada garis akhir. Dia yang akan kawal itu Bapak Ibu. Maka hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Di tengah dunia yang mungkin kita bahasakan penuh dengan kebohongan atau dunia yang sudah tidak bisa kita harapkan lagi, maka mari kita berharap hanya kepada firman-Nya. Saya sangat suka sekali lagu yang tadi Bapak Ibu ya. Bukan dengan kekuatan. Apalagi dalam versi Bataknya Bapak Ibu. Cuman kan aku gak bisa nyanyi gitu kan Bapak Ibu. Belajar-belajar. Artinya itu lebih dalam Bapak Ibu. Ya. Memang betul Bapak Ibu. Rupanya sampai proses pemurnian itu Bapak Ibu, kita akan sadar menjalani hidup ini kita gak bisa dengan kekuatan sendiri. Tanpa Tuhan kita gak sanggup. Kita akan angkat tangan, kibarkan bendera putih, Tuhan saya menyerah aja. Tapi justru dalam proses pemurnian itu kita akan sadar Bapak Ibu. Ketika di saat tidak ada yang bisa diharapkan lagi, maka satu-satunya jalan adalah menaruh pengharapan kita hanya kepada firman. Maka itu juga yang Daud ingin angkat ke permukaan. Ingatkan lagi kepada kita Bapak Ibu. Yang seperti saya bilang di awal tadi, akhirnya seperti Maleakhi 3 bilang, akan ada perbedaan Bapak Ibu. Orang-orang yang setia kepada Tuhan dan yang enggak. Di hari ini, biarlah firman itu kembali menguatkan, membangkitkan, membawa kita kembali Bapak Ibu. Jatuh, Tuhan angkat kita kembali, melihat ke depan, ada harapan yang tidak akan pernah hilang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya ingin kita nyanyi pujian ini Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup
tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang lagi dari awal, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup. Haleluya. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nyanyikan dalam doamu kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan, haleluya, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani. Benar Tuhan, oh tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuat, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berserulah kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Janganlah, haleluya, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga mengakui di dalam setiap firman Tuhan yang dia dapat diwahyukan oleh Tuhan, kadang pikiran-pikirannya pun saling bertentangan. Sebab dia ingin janji Tuhan dia terima dengan waktu yang mungkin juga buat kita sama ingin cepat. Tetapi Paulus juga belajar bahwa pikiran-pikiran yang saling menuduh, yang saling menghukum, tetap tidak dapat menolong dirinya sekalipun dia adalah orang yang banyak memahami firman. Saudara, pada kita ada firman Tuhan. Banyak sudah saudara dengar firman Tuhan.
Banyak saudara sudah nikmati firman Tuhan. Dan mungkin banyak juga janji-janji yang baik yang saudara kira dengan cepat bisa kita dapatkan. Tetapi yang ada justru pikiran-pikiran kita yang akan saling bertentangan. Mengapa Allah lambat? Apakah saya yang kurang baik? Apakah saya yang kurang setia? Ataukah saya yang kurang berkorban? Lama-lama kita lelah sendiri dengan pikiran-pikiran itu. Tapi sebenarnya firman Tuhan, saudara, apapun yang dilepaskan untuk kita, bukan untuk kita klaim, penggenapannya terjadi menurut maunya kita. Itu firman Allah. Itu firman Allah. Berarti di dalamnya ada kehendak Allah, bukan kehendak saudara, bukan kehendak kita. Kalaupun mungkin janji-janji di dalam firman Tuhan itu nampaknya seperti untuk kita, tapi ingat itu firman Allah. Karena dia firman Allah, maka ada kehendak Allah di dalamnya. Berarti jangan sampai kita punya keinginan yang mendahului kehendak Tuhan. Yang ada justru kita yang malah merasa Allah seperti jauh, padahal firman-Nya dekat dengan kita. Kita merasa seolah Allah kurang cakap untuk memelihara kita. Padahal kekuatan firman itu sangat terbukti. Kekuatan dari firman Tuhan itu. Yesus pun berdoa untuk murid-muridnya supaya dengan firman Tuhan saja mereka itu dapat dikuduskan dan dibenarkan. Bukankah itu luar biasa, saudara? Siapa yang bisa menguduskan, siapa yang bisa membenarkan seseorang? Belum tentu bahkan pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan secara hukum bisa membenarkan seseorang. Tapi firman Tuhan bisa melakukannya. Berarti kalau firman Tuhan saudara dengar, firman Tuhan saudara terima, maka bukan yang pertama, bukan berapa lama kira-kira firman Tuhan ini harus menjadi penggenapan dalam hidup saya. Tetapi perlu berapa lama saya menyesuaikan diri dulu dengan kehendak Tuhan. Nanti pada waktunya Allah akan bekerja buat kita untuk mendatangkan segala kebaikan. Itulah firman Tuhan, saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, kiranya teguhkanlah iman kami. Karena bagaimanapun juga dalam firman-Mu lah ada kebenaran, ada kekuatan yang menghasilkan pekerjaan ajaib. Tetapi bukan kepada hasilnya yang kami tunggu, tapi kepada kekuatan firman untuk dulu membentuk hati kami. Cara kami percaya, menerima firman dan percaya. Cara kami memberikan kembali kepada Tuhan dalam bentuk ucapan syukur dan kesetiaan. Cara kami untuk mempertahankan kehidupan ini, karena Tuhan sudah menganugerahkannya dengan segala kemurahan dan kebaikan-kebaikan. Maka Tuhan, ajari kami supaya setiap firman Tuhan yang kami terima, kami tidak mendahulukan penggenapan-penggenapan yang seolah itu kami bisa tuntut, kami bisa dapatkan. Memang firman Tuhan buat kami, janji Tuhan memang buat kami umat-Mu.
Tapi yang harus kami tahu, karena firman Tuhan itu adalah milik-Mu, maka di dalam firman Tuhan ada kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Maka berikanlah kekuatan, berikan juga pencerahan kepada jemaat-Mu untuk memahami kehendak Tuhan terlebih dahulu. Apa yang Tuhan inginkan kami sesuaikan di dalam hidup kami dengan kehendak Tuhan, maka semuanya akan jadi sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya firman punya kekuatan untuk bahkan menghadirkan kehidupan yang menyenangkan dan menggairahkan bagi hidup kami. Kalau kami mungkin tampak masih merasa susah, jangan-jangan pikiran kami yang sudah menyusahkan kami. Bukan karena lamanya firman Tuhan bekerja, seolah firman Tuhan kehilangan kekuatan. Firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Karena Tuhan sendiri juga adalah ya dan amin, kata firman. Maka Tuhan Yesus berterima kasih kalau kami tetap ada, terkumpul sebagai anak-anak Tuhan melalui gereja ini. Kiranya Tuhan didik kami sedemikian rupa untuk menyesuaikan diri dulu dengan kehendak Tuhan, maka semuanya akan Tuhan berikan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih banyak Tuhan, berkati jemaat-Mu. Berkatilah keseharian mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah rumah tangga mereka. Apa yang mereka buat, rezeki yang mereka cari, Tuhan tambahkan selalu, Tuhan sediakan. Sehingga ketika mereka memenuhi kebutuhan mereka, tercukupkan. Termasuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tuhan cukupkan. Berkati Tuhan, lindungilah mereka dari segala yang jahat. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Keluar masuk rumah mereka Tuhan pagari, Tuhan jagai. Kami pulang sebentar juga Tuhan jagai kami. Baik perjalanan dekat maupun jauh Tuhan jagai kami. Hindarkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Berkati ya Tuhan ibadah ini. Berkati juga pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalamnya. Berkati jemaat Tuhan khususnya juga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-jemaat yang turut berkorban, yang tetap memberikan tanggung jawab dari iman mereka juga, melalui korban melalui partisipasi mereka. Berkati Tuhan, karena untuk itulah firman Tuhan diberikan kepada mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani, memberkati ya Tuhan kehidupannya. Berkati juga apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan yang mengenal pribadinya, Tuhan yang akan memberkati dan memakainya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan mau berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala jemaat yang diberkati, bersama kita berkata,